Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, lezatnya Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan momen Ramadan saat ini, kiranya tidak salah jika kami mengajak kepada semuanya untuk merenungkan makna atau inti dari ibadah puasa yang kita lakukan setiap hari selama sebulan penuh di bulan suci ini. Secara keimanan, makna dan tujuan puasa ialah untuk memperoleh derajat muttaqin. Tujuan inilah memang yang menjadi tuntunan Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan ini tidak dapat dicapai begitu saja. Bahkan tidak jarang orang berpuasa terjatuh pada kesia-siaan. Seperti dinyatakan sebuah hadis, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut pahala, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Puasa akan sampai kepada tujuan takwa setelah kita memahami, menghayati, dan mengamalkan makna dan pesan puasa, serta menjauhi setiap larangan selama kita berpuasa dengan tujuan untuk melatih diri agar di hari-hari yang lain, disiplin ketaatan pada syariah itu tetap dilaksanakan. Berikut beberapa ketentuan yang paling minimal harus ditaati agar puasa kita tidak sia-sia. Sebagaimana diuriatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amali bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian diuriatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Fa'idha syatamahu ahadun qatalahu falyaqul inni shaibun. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami dan menghayati arti puasa memerlukan perhatian terhadap dua hal pokok menyangkut fungsi dan hakikat keberadaan manusia, yaitu
Yang pertama, sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kemudian fungsi yang kedua sebagai abid atau hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diminta dan dituntut menata serta mengembangkan lingkungan sosial, kemudian lingkungan alam dengan konsep kasih sayang dan kedamaian, bukan sebaliknya, yakni dengan penuh kekerasan, keserakahan, dan ketidakadilan. Kiranya kita semua tidak tergolong sebagai orang yang beragama secara palsu, seperti yang dijabarkan dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang yang menghardik dan tidak peduli terhadap anak-anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan dan solusi terhadap masalah fakir miskin, maka celakalah bagi mereka yang sholat. Yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang berguna. Firman ini menegaskan bahwa dengan selesai menunaikan ibadah seperti sholat, puasa, dan berbagai amaliyah lain di dalamnya, tidak otomatis segala urusan agama kita selesai. Capaian keberhasilan keberagamaan ternyata diukur dengan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual tanpa melahirkan makna dan efek sosial ternyata tidak ada artinya. Segalanya baru berarti setelah diuji di dalam realitas kehidupan. Surat Al-Ma'un di atas juga mengingatkan kita tentang perlunya memperhatikan generasi masa depan yang tangguh. Masalah anak-anak yatim dan kemiskinan selalu menjadi kendala dalam penyiapan generasi produktif. Tidak kurang 27 kali Al-Quran mengingatkan kepada kita tentang masalah anak yatim. Pengertian yatim dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab paling standar, yaitu kullu syai'in mufrodun bi khairi nadirihi fahuwa yatimun, yang artinya segala sesuatu yang menyendiri tanpa pelindung atau pengawasan disebut anak yatim. Rumah yang ditinggalkan penghuninya disebut baitun yatimun atau rumah yatim. Orang-orang yang belum memiliki pasangan atau jodoh juga disebut yatim. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya, baik karena ditinggal mati atau ditelantarkan atau sebab lain, disebut anak yatim. Anak-anak yang merasa yatim di lingkungan orang tuanya mungkin bisa berefek lebih buruk. Disinilah perlunya kita membicarakan penyiapan generasi umat masa depan. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi umat dan bangsa yang lebih tangguh, kompetitif, dan lebih produktif, yakni generasi yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Generasi mendatang pasti akan hidup di dalam lingkungan sosial budaya yang amat berbeda dengan sekarang. Maka mempersiapkan generasi umat masa depan merupakan